Jangan cari muka sama manusia, cari muka kepada Allah. Bagaimana cari mukanya kepada Allah? Ada bupatiku, ada sekdaku, ada kadisku atau tidak, saya bekerja. Bukan cari muka sama pimpinanku, tapi saya cari ridha Allah. Itu agama Islam mengajarkan. Setiap mau pergi kerja, supaya kerja-kerja tak ini pahala, langkah-langkah kaki kita pahala, nulis nomor surat pahala, ngaktifkan komputer pahala, tanda tangan pahala, ngantar surat antar ruangan pahala, berjemur pahala, Satpol PP pergi operasi pahala. Supaya apa pahala semua itu? Maka setiap keluar rumah ki ada memang wudhu tak. Nah, kemudian sebelum keluar rumah duduk ki dulu di kursi, baca ki doa, duduk menghadap kiblat. Sebelah mana kiblat? Sebelah barat pak, apa cetong. Ini karena termakan oleh hoax. Menghadap ke barat. Mempo maki menghadap ke timur, menghadap ke barat. Baru bilang maki begini. Ada mi wuduk tak ini? Ada wuduk tak, baru baca doa ki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berdiri menghadap ke pintu, baru baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Langkah. Coba amalkan itu. Enak itu perasaan pak. Coba. Ku baca gitu Ustaz. Betul Bapak baca tapi buru-buru dan tidak sampai di hati. Kita baca memang itu setiap mau keluar tapi begini Ustaz. Tidak sampai di hati. Tapi coba bedek duduk baik-baik, menghadap ke kiblat. Ada wudhu tak? Baru kita baca. Kasih dengar ini telinga tak? Kalau perlu nak dengar istri tak? Kalau perlu nak lihat anak tak? Supaya bapak orang keluarga bilang, tahu bapakku betul-betul tahu, suamiku betul-betul tahu baik agamanya. Yang mau pergi, goodbye daddy. Pakai pelat talang. Baca itu. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju ke pintu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa. Menghadap naik melihat ke atas. Itu nenekku ajarkan kak. Bukan ada dalilnya, tapi anu saja namanya sugesti. Menghadap melihat ke atas supaya apa? Saya mencari dan mengejar sesuatu yang tinggi derajatnya. Bukan mencari bupati, tapi siapa yang paling atas? Allah Subhanahu wa taala. Sudah, maka kata Nabi, orang yang baca doa seperti ini pergi kantor, kaki kanannya melangkah, satu pahala. Kaki kirinya melangkah, dihapus dosa kecilnya. Bayangkan Pak, dari Bajeng pergi sini. Berapa langkah kaki? Itu apalagi kalau jalan kayak begini. Banyak itu langkah kaki. Tapi maka terus kayak ini. Coba bayangkan. Sampai di kantor bupati, tak putar-putar lagi. Biar nih, tidak apa-apa sih. Tak putar-putar, naik lantai 1, turun lagi, pilah-pilah pangan, berapa langkah kaki didapat. Bayangkan, bagaimana kalau naik motor kau Ustaz? Alhamdulillah, rodana dihitung. 2 rodana. Ustaz, bagaimana kalau naik PT-PT? Alhamdulillah, 4 rodana dikali 4. Coba, cuma kan kita tidak baca doa seperti ini setiap keluar rumah. Sehingga apa? Kita 30 tahun jadi PNS tidak menjadi pahala. 45 tahun jadi aparat, jadi camat 11 tahun, dari lurah 10 tahun tidak jadi amal. Kenapa? Karena kita cari pangkat. Coba kalau dia lillahi ta'ala 30 tahun jadi ASN, 10 tahun jadi camat, 40 tahun dia aktif, 40 tahun dapat gaji tiap bulan, 40 tahun dapat penghargaan dari negara, 40 tahun dapat pahala di akhirat. Ini maka luruskan niat. Bagaimana cara luruskan niat? Begitu tadi salah satu prakteknya. Setiap mau keluar rumah, doa ki. Jangan lagi mau keluar. Hai, goodbye daddy. Pacetong, cabe-cabean. Satu, ini yang satu ya, karena waktu kita 30 menit. Ya, satu. Yang kedua, kita baca itu tadi Quran. Ya, At-Taubah ayat 75. Itu ada asbabun nusulnya. Sejarahnya itu turun ayat. Kenapa? Dan tepat sekali ini. Ustaz ini yang baca ini cocok sekali untuk ayat di kantor bupati. Ya? Ini cocok ini ayat ini. Ya? Kalau hadis namanya asbabul wurud. Sebab kenapa Nabi ucapkan itu hadis. Ini penting orang belajar. Ya? Nah, ini begini. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ya? Sa'labah ini fakir miskin. Tapi hebatnya rajin berjamaah tawah. Setiap selesai sholat maghrib ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sahabat bersikir. Ini Sa'labah langsung lompat. Assalamualaikum, langsung lompat. Ya. Nah, kita lanjut. Ini Sa'labah miskin.
Apa bahasa Makassarnya ke miskin? Kasiasi, sama di bahasa Bugis juga kasiasi. Bahasa Belandana juga tidak tahu. Ya. Tapi hebat kita ini Salaba, selalu berjamaah di masjid. Satu kekurangannya, setiap selesai sholat maghrib bisa saja Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lompat. Dilihat Nabi. Hari kedua begitu juga. Sahabat yang lain bersikir dulu, ini langsung lompat. Hari ketiga dipanggil, sahabat, sini saya kok. Kenapa ya Rasul? Kau kayaknya sombong dulu, kau bilang. Kayak kau tidak butuhkan Allah. Nah, ingat ya, kalau ada orang selesai langsung pulang, itu orang sombong itu kata Allah. Kenapa sombong Ustaz? Dia merasa tidak butuhkan Allah. Orang sombong itu merasa tidak butuh dengan Allah. Kalau kita merasa hamba, pasti kita butuh dengan Allah. Nah bagaimana kalau butuh Allah? Ya aku langsung pulang. Nah ini, sini kau dulu. Apakah susahnya? Tinggal kau dulu 5 menit, bersikir-sikir kau dulu, memuji Allah, berdoa kau. Nabi bilang, sebenarnya ya Rasul lama ini benarkah? Mau kak juga curhat sama kita? Tapi bukan hadisnya, bukan curhat. Tapi istilahnya curhat lah kalau sekarang. Erok makiku pawang ini. Tapi tak kalah kita tanya mak sekalian miku kasih tahu ki. Kenapa? Karena bilang ya Rasulullah, nak ini kan orang miskin kodo. Kenapa? Satu ji sarungku. Ini sarungku itu toh nak pakai istriku. Kalau lama kodong bersikir, dah nak pakai. Nah tunggu ini sarung istriku. Nah waktu maghrib selengkas. Kalau tinggal kau berdoa, habis waktu maghrib, makan cepat kau pulang. Oh begitu, iya. Nah tak kalah ini ya Rasul, tak kalah apa sih? Sekalian miku dong doakan supaya kaya tuh nggak. Supaya kalau kaya kak ada misarungku enak mak berdoa, ada tuh misarun istriku enak tuh tidak buru-buru mak. Nabi bilang Nabi salawah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa kau punya jadi contoh? Anda ya Rasul. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Kenapa paling mau kau kaya? Ulama kau. Tapi sebenarnya enak kalau kaya, enak memang kalau miskin ya Rasul. Tapi lebih enak lagi kalau kaya ki. Jangan kau dulu pikir kau dulu baik-baik deh. Pulang kau dulu. Kau kira enak jadi orang kaya? Pulang kau dulu. Pulang. Besok datang lagi. Ya Rasulullah, sudah ku pikir-pikir, memang enak miskin tapi lebih enak kalau kaya ya Rasul. Kalau kaya mak ya Rasul, ada misarungku. Kalau kaya ya Rasul, bisa mak bersedekah. Kalau kaya ya Rasul, bisa mak bantu orang susah. Begitu iya. Kalau begitu, hakul yakin kau bisa kaya. Insya Allah bisa ya Rasul. Miskin saja saya bisa, apalagi kaya. Oke, baik nih kalau begitu. Nabi ambil kambing. Betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Ya wajar kalau kambing dari suami itu, masa ada akad nikah kambing. Tapi heran tuh nggak banyak tuh perempuan mau saingin sama kambing. Dari suami hamil deh beleng-beleng. Dengar tuh nih cewek, ini yang pegawai honor. Dengar kau ini baik-baik, yang belum dapat jodoh dipacar-pacari. 3 tahun aku dipacarin tidak dilamar, berhenti kau dongok. Jangan ketawa serius kayak ini. Dipacari aku 3 tahun tidak dilamar-lamar, modal dibawa malam minggu kasih coklat, modal 10.000 dibelikan 1 teh botol, roti 1 dibawa people over nonton. Ini malian tongi autan, kutanya untuk apa itu autan? Nah bilang banyak nyamus tas. Yang kok motor saja dicicil 1 tahun lunas nih. Kasih tahu kalau nak suka-suka kok lamar kak, nanti kesaingan ki kambing. Ada anak tidak ada suamina, ya sudah ringkas kisah. Dikasih kambing dan didoakan. Namanya Nabi yang doakan pak. Langsung makbul. Melahirkan kambingnya dari 1 ekor menjadi puluhan ekor. Yang tadinya Sa'labah, wah belum piasan ada di masjid. Ini, kamak mi baru datang. Nabi mande makdam ni ja. Nah kena mi musibah ini Sa'labah. Sudah. Lama-lama makin banyak kambingnya. Masuk nih. Rakaat terakhir mami ada apa? Nabi ku kana memanja. Jangko belum tentu kau bisa mampu kaya. Banyak orang mampu miskin belum tentu mampu kaya. Banyak juga orang mampu kaya belum tentu mampu miskin. Sudah makin hari tidak kelihatan nih. Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kucemaskan akhirnya terjadi. Sudah terjadi betul. Akhirnya turun perintah ayat perintah tentang zakat. Nabi bilang piko minta zakatnya itu Sa'labah, minta ku kambingnya. Datanglah sahabat Nabi, Sa'labah saya diperintah Rasulullah untuk ambil zakat kambingmu. Apa Nabi bilang? Enak ero nak yang pelihara setengah mati kurus ini kambing, gara-gara ini kambing. Nah saya tidak pergi berjamaah, masa kau datang minta-minta? Siapa kau? Utus 2 kali tidak kasih zakat, usus 3 kali tidak mau. Nabi bilang sudah nih, jangan mau lagi. Turun itu tadi surah At-Taubah ayat 75. Banyak di antara kalian berjanji kepada Allah
Kalau diberi rezeki, dia akan berbaik-baik kepada Allah. Namun setelah ada, dia lupakan Allah, lalu dia menjadi hamba dunia. Ini kata ngasih. Nih, banyak yang begitu. Bukan cuma dikasih rezeki, dikasih jabatan. Tanam makoces, pilih kak, sama-sama ke orang baje. Anggota DPR kak sebelum dipilih. Tuh kan? Sama-sama kita turi limbung bos. Kate tomo ni ku harapkan. Punate kate mate manake habis miwang ini 2 miliar. Pilih mak ini nomor HP ku. Kalau ada masalah telepon mak 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP na. Ini kena. Bukan cuma soal harta, jabatan juga. Ya? Datang sama Pak Bupati, siap Pak Bupati, nak kepunan jari kepala dinas, aman Pak Bupati, semua program-program aman. Sekali dilantik, enggak pernah muncul. Ganti nih, enggak baik. Ini bahayanya ini. Ya, maka ayat ini penting di kantor ini. Inilah yang disebut munafik. Dan orang munafik itu lebih bahaya daripada lawan yang jelas. Ya, kalau kita nyata-nyata musuh iki, baik, kan ditahui dia musuh. Tapi kalau orang munafik itu bahaya. Baik di depan tak, bagus di hadapan tak, ye kate, ye karen, siap karen. Tapi begitu dia keluar lain dia bikin. Itu munafik. Dan orang munafik itu tanda-tandanya kata Nabi, ayatul munafikina thalatha. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Saya tidak mau sebut siapa munafik. Paresami dirita. Apa tanda-tandanya? Kalau ada ini tandanya, munafik maki. Kalau tidak ada, alhamdulillah aman. 1, kalau dia berkata bohong. Di kampungku bilang Pak Beliang, Pak Kepala Talang, Pak Bote, ngomong, bahkan dia bawa dakwah Allah. Itu yang banyak-banyak kan. Kalau dilantik, ngeri kok saya lihat itu orang kalau pejabat dilantik, lalu dia lupa janjinya. Coba kalau dilantik, bukan itu koran di atasnya? Bukan. Bukan juga SK di atasnya? Bukan kartu handphone di atasnya? Bukan. Apa di atasnya? Kitab suci. Quran kau jinjing di atasmu, lalu kau berkata demi Allah saya berjanji. Setelah itu dia tinggalkan. Nah tunggu kau malaikat kau dalam. Nah karena kau itu Pak Kepala Talang, nah putarkan kau palu-palu. Marah buka, siapa Tuhan? Langsung dia bilang, Tuhan yang Maha Esa. Ya? 1. Jadi kalau ada di antara kita bicaranya selalu bohong, 10 dia bilang pasti ada bohongnya 4. Bapak sudah ada indikasi munafik. Yang kedua, tanda-tanda orang munafik kata Nabi, kalau dia berjanji dia ingkar. Siapa? Insya Allah. Kayak 7 tahun di Mesir. Datang ke pengajian nanti insya Allah. Sekalinya besok, kenapa kau tidak datang tadi malam? Aku karena memang insya Allah. Yang kau bilang insya Allah kalau tidak ada di hatimu mau. Kalau sudah nyata tidak bisa bilang, mohon maaf Pak Kadis, mamaku kurang sakit, saya tidak bisa datang. Mohon maaf ada janjiku, kasihan, saya tidak bisa ingkari janjiku, saya mohon maaf tidak bisa. Lebih terus terang, jangan bilang insya Allah kalau tidak mampu, marah Allah. Bupati saja marah kalau digadaikan namanya. Dia bilang bupati, ternyata tidak, marah bupati itu. Apalagi Allah kalau kita sudah bilang insya Allah. Kecuali betul-betul kita mau, lalu tidak terjadi, itu insya Allah. Ya. Nah, yang ketiga, tanda orang munafik. Diberi amanah dia khianat, dikasih ngurus dana bansos mana nak ambil, ya, disuruh pergi tertibkan minuman keras, nak tertibkan tapi nak bawa pulang. Itu dikasih amanah dia khianat. Nah kalau 3 ini tanda-tanda di pegawai negeri ada, garim makin tuh sakit makin. Dan orang munafik itu besar sekali hukumannya. Ayat Allah tentang orang munafik, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka na tempati. Sudah masuk neraka, keraknya lagi. Orang Bugis bilang dekena paling bawah. Nauzubillah min zalik. Nah, Pak Bupati, Pak Ihsan, kemudian Pak Adnan melanjutkan program ini, berharap agar kantor ini tidak ada orang munafik. Maka dihadirkanlah tablik seperti ini, supaya hilang ini penyakit-penyakit munafikmu. Hilang. Dan cinta ki ini pejabat sehingga dibikinkan ki acara begini. Kalau tidak dicinta ki unak bupati mah. Mau kau jadi Pak Kepala Talang atau apa enggak ada urusan. Tapi pimpinan kita mau agar anak buahnya bisa sama-sama masuk surga.